Bab 32. Evelyn ditangkap. Abaddon menginjak tanah dengan sepatu hak tingginya. Lantai keras seketika terbuka. Pada saat berikutnya, tubuhnya melesat ke arah Devan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Jelas, Abaddon bukan master yang lemah. Kalau tidak mungkin jadi ratu pasukan bawah tanah Doujin. Devan hendak bereaksi. Sebuah sosok berdiri di depannya. Ternyata itu Gavin. Sudah pasti. Gavin juga dapat kabar bahwa Abaddon ingin melakukan sesuatu pada Devan. Jadi dia segera datang. Serangan Abaddon tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan ekspresi tidak puas, "Asmodeus, apa maksudmu? Ini tuanku. Jangan cari gara-gara." Gavin berkata dengan suara yang berat, "Tuanmu, Asmodeus, kamu benar-benar mengkhianati Nona besar," kata Abaddon dengan dingin. "Gavin, aku tidak mengkhianati Nona besar." "Abaddon, kalau kamu tidak mengkhianati Nona besar, kenapa kamu menerima tuan baru?" "Aku sudah bersumpah. Pemilik rumah adalah tuanku," kata Gavin. "Hahaha. Asmodeus, kamu sudah menjaga rumah bobrok itu selama lebih dari 10 tahun. Apakah dia pernah kembali untuk menemuimu? Kalau aku jadi kamu, aku akan menjual rumah bobrok itu sejak lama daripada jadi pelayan bocah baru dewasa itu. Kamu tidak kesepian dan sangat butuh laki-laki kan? Kalau memang kamu butuh laki-laki, aku punya banyak pilihan. Coba lihat Thor. Dengan fisiknya pasti bisa membuatmu puas." Abaddon tertawa puas. Perkataan Abaddon sedikit mengejutkan Devan. Dia tidak menyangka Gavin tidak bertemu kaisar pembunuh selama lebih dari 10 tahun. Dengan kata lain, terakhir kali Gavin melihat kaisar pembunuh, dia baru berusia beberapa tahun. Dia menjaga rumah cukup baik. "Asmodeus, biar aku membunuhnya untukmu hari ini dan memberimu kebebasan penuh," kata Abaddon dengan lantang. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya." Gavin mengerutkan kening. "Asmodeus, memang kamu bisa menghentikanku?" Abaddon bicara, lalu mengeluarkan cambuk dari jaket kulitnya, mencambuk ke arah Gavin. Gavin mengeluarkan pisau yang dibawanya dan mulai berkelahi dengan Abaddon. Serangan Abaddon terbuka lebar dan jangkauannya luas. Setiap kali cambuk diayunkan, akan ada suara keras terdengar saat menghantam tanah, bahkan langsung merusak area sekitar. Saat ini Abaddon memakai jaket kulit ketat dan cambuk kulit kecil. Kalau tidak di sini, tapi di suatu tempat lain, pasti akan jadi sangat seru. Hanya saja, kalau memang kena cambukan Abaddon, tulangmu mungkin akan patah dalam beberapa bagian. Tapi Gavin menang dalam hal kecepatan. Untuk sesaat, keduanya bertarung sengit. Kekuatan Gavin dan Abaddon awalnya sama. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Devan segera melihat kekuatan mereka berdua. 7 langkah lebih jauh. Abaddon lebih kuat. Tapi kalau dalam jarak 3 langkah, Gavin yang lebih kuat. Selama Gavin bisa berada dalam jarak 3 langkah dari Abaddon, dia bisa mengalahkan Abaddon. Tapi yang jelas, Gavin tidak bisa masuk ke dalam jarak 3 langkah, atau bahkan 5 langkah. Devan menyipitkan matanya dan berkata kepada Gavin, "Gavin, ikuti. 2 di kiri dan 3 di kanan. Mundur 1 dan maju 2. 3 depan dan 4 belakang." Gavin mengerti bahwa apa yang dikatakan Devan pasti sebuah langkah. Langsung bergerak sesuai dengan apa yang dikatakan Devan. Dalam sekejap, dia merasa kecepatannya meningkat pesat. Entah itu menyerang atau menghindar,
Itu terasa jadi lebih halus. Namun selama ada jarak, Abaddon memiliki cambuk panjang di tangannya. Jadi Gavin tidak bisa mendekat sama sekali. Pisau di tangannya tidak memiliki banyak efek. Namun dengan langkah-langkah yang diberikan Devan, dia jadi semakin dekat. Segera, dia berada dalam jarak 3 langkah dari Abaddon. Wosh! Pisau itu ditebaskan beberapa kali. Langsung membuat beberapa sobekan di jaket kulit Abaddon. Ini semua karena Gavin masih menahan diri. Kalau tidak, jelas tidak hanya jaket kulitnya yang sobek. Karena sosok Abaddon sangat menggoda. Jaket kulitnya sudah cukup terbuka. Namun saat ditebas oleh pisau Gavin, seketika langsung rusak. Buah dada putih dan besar terlihat. Abaddon buru-buru mengatupkan kedua tangannya untuk mencegah sepenuhnya terbuka. Kamu menang. Abaddon harus mengaku kalah. Torang Sarko sudah kembali. Begitu juga dengan pasukan di belakang keluarga Simora. Asmodeus, kamu tidak bisa menahannya, kata Abaddon dengan sinis. Lalu pergi bersama anggotanya. Meskipun keluarga Sarko dan Simora berusaha sekuat tenaga untuk menutupi berita tersebut, tapi sebagai salah satu dari 4 bandit ganas, Abaddon selalu mengawasi Doujin. Jadi dia tahu apa yang dilakukan Devan akhir-akhir ini. Tentu Gavin juga tahu, tapi tidak peduli seberapa kuat lawannya. Dia tidak akan mundur. Setelah mendengar perkataan Abaddon, Devan menatap Gavin dan bertanya, Gavin, apa kamu tahu siapa yang ada di belakang keluarga Simora? Kekuatan di belakang keluarga Simora adalah orang yang mengambil ginjal Devan yang lain. Gavin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa itu adalah sosok yang sangat menakutkan. Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya dalam 2 hari terakhir. Tapi mereka yang mungkin mengetahui keberadaan kekuatan itu lebih suka mati. Tidak ada yang mau bicara. Jadi aku tidak tahu apa-apa untuk saat ini. Yang pasti aku akan terus meminta orang untuk menyelidikinya. Tidak apa-apa. Aku yakin tidak lama lagi Daniel akan menghubungi mereka. Devan menyipitkan matanya dan berkata, ngomong-ngomong, Devan, langkah seperti apa yang barusan kamu beritahu padaku? Gavin menatap Devan dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalahkan Abaddon secara langsung. Nyatanya, hubungan 4 bandit ganas itu tidak baik. Bahkan bisa dibilang hubungan mereka sangat kaku. Terjadi pergesekan di antara mereka berempat dari waktu ke waktu. Bahkan mereka ingin menguasai wilayah masing-masing. Sama seperti halaman rumah Gavin. Abaddon sudah lama mengamatinya, ingin mengambilnya. Tapi sayangnya tidak pernah berhasil. 7 langkah pembunuh. Kalau kamu berlatih secara ekstrim, dengan kemampuan membunuh jarak dekatmu, kamu bisa melawan orang dengan 2 tingkat di atasmu, kata Devan. Kekuatan Gavin ada di tingkat legend tengah. Dia lebih kuat dari guru Tiboar. Dengan kata lain, kalau dia bisa menguasai 7 langkah pembunuh, dengan kekuatannya, dia tidak terkalahkan di tingkat legend. Pergi, ayo pulang. Keluarga Sarko, torang akhirnya kembali. Kak, akhirnya kamu pulang. Kau harus membalaskan dendamku. Melihat kepulangan Torang, ekspresi Torres menunjukkan kepuasan. Torang bicara dengan santai, tenang saja. Kalau ada yang berani menyakiti anggota keluargaku, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang pantas. Saat ini, Torang memancarkan aura yang kuat, yang membuat jantung Ramirez, anggota keluarga Sarko, berdebar-debar. Apakah ini murid dari Dewa Perang?
Entah orang ini berapa kali lebih kuat dari Guru Tiboar. Kak, tingkat kekuatan apa yang sudah kamu capai sekarang? Meskipun kakaknya sendiri adalah murid Dewa Perang, Torres masih memiliki sedikit keraguan di hatinya. Bahkan Ramirez ditampar oleh Devan. Saat ini aku berada di tingkat mitik atas. Guruku bilang bahwa aku bisa masuk ke master peringkat itu paling lama dalam waktu 1 tahun. Kata Torang dengan bangga. Mitik atas. Meski sudah menduga-duga dalam benaknya, Ramirez sadar kalau dirinya terlalu meremehkan kekuatan Torang. Menganggap Torang cuma di tingkat mitik awal merupakan hal yang baik untuk punya seorang guru yang merupakan dewa perang. Bawa orang itu. Torres bertepuk tangan. Detik berikutnya, belasan pria dan wanita dibawa oleh pengawal keluarga Sarko. Itu orang-orang keluarga Stansa. Orang tua dari keluarga Stansa. Kakek Edwin Stansa. Beberapa keturunan langsung dari keluarga Stansa. Tentu saja juga ada Evelyn dan Edward. Semuanya ditangkap oleh Torres. Bersambung. Bab 33. Kekejaman Torang. Torang tidak seperti Boru yang ingin mencari Devan secara langsung. Dia langsung meminta Torres untuk menangkap semua orang dari keluarga Stansa, agar Devan patuh datang untuk menyerahkan diri. Pada saat yang sama, itu juga menghalangi Devan untuk mendapatkan berita dan bersembunyi. Devan tentu masih bisa bersembunyi. Tapi kalau begitu, semua orang di keluarga Stansa akan mati. Menghadapi keluarga Simora, keluarga Stansa sama sekali tidak berani melawan. Tuan Muda Sarko, kita sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Edward 3 tahun yang lalu. Jadi semua ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Edo Stansa, kakak Edward, berkata dengan ekspresi takut di wajahnya sambil berlutut di depan Torres. Ya, Tuan Simora. Aku mohon tolong lepaskan kami. Selama kamu melepaskan kami, pasti kami akan membawa Devan si bajingan itu padamu. Devan hanya peduli pada Evelyn. Kamu bisa menangkap Evelyn saja. Sama sekali tidak perlu menangkap kami. Sekelompok keluarga Stansa memohon ampun pada Torres sambil memaki-maki Devan. Kalau keluarga Sarko ingin menghancurkan keluarga Stansa sampai mati, itu jelas semudah membunuh seekor semut. Terlebih lagi, keluarga Sarko saat ini juga sudah menghasilkan dewa perang. Lepaskan mereka semua. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Stansa. Mendengar kata-kata cuek dan makian dari semua orang di keluarga Stansa, Evelyn berkata sambil menahan emosinya. Nona, cepat panggil Devan, kata Torang sambil tersenyum. Tuan Sarko, selama kami bisa memanggil Devan, kamu akan melepaskan kami. Edwin menatap Torang dengan penuh harap. Tentu saja, tidak. Kalau Devan datang, kalian akan mati. Kalau Devan tidak datang, kalian juga akan mati. Ada kekejaman terlihat di wajah Torang. Tidak mudah untuk jadi murid Dewa Perang. Apa itu Dewa Perang? Bukan hanya kamu bisa disebut Dewa Perang jika kamu memiliki seni bela diri yang tinggi, tapi kamu harus bertarung di medan perang yang sebenarnya. Meskipun Torang belum jadi Dewa Perang, namun untuk bisa dilatih Dewa Perang, jelas Paduka Dewa Perang sudah mulai mengirimnya untuk berperang di medan perang. Hal ini menyebabkan Torang penuh dengan sifat kejam. Jadi, kalau menyinggung Torang sudah pasti akan dapat hukuman mati, karena Dewa Perang ada di belakangnya.
Pada dasarnya dia bisa membunuh siapa saja yang dia mau. Kata-kata Torang membuat semua orang di keluarga Stansa memucat. Devan, dasar bajingan. Devan, kalaupun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini semua salahmu. Dasar jalang. Kamu sudah menghancurkan keluarga Stansa. Sekelompok anggota keluarga Stansa mengumpat dengan lantang. Walaupun Torang ingin membunuh mereka, mereka tidak berani mencaci Torang, sehingga hanya bisa menyebarkan keluh kesahnya pada Devan dan Evelyn. Evelyn, panggil Devan untuk datang dan terima kematiannya. Torres berkata pada Evelyn, aku tidak akan memanggilnya. Evelyn dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Entah Devan datang atau tidak, Torang tidak akan pernah melepaskan keluarga Stansa. Jadi kenapa Devan harus datang untuk mati? Meski Evelyn tahu Devan kini berbeda dengan dirinya 3 tahun lalu, tapi Torang adalah murid Dewa Perang. Devan, jelas bukan tandingannya. Hehe, cepat panggil Devan. Walaupun kalian juga akan mati, setidaknya aku akan membuat kalian mati tanpa sengsara. Tapi kalau Devan tidak datang, akan kusiksa kalian. Torang bangkit berdiri dari tempat duduknya. Dia seenaknya mengambil seseorang dari keluarga Stansa. Kemudian, dia mengeluarkan pisau kecil. Pop pop pop. Dengan gerakan Torang, semua urat anggota keluarga Stansa itu putus. Pria itu berteriak kesakitan. Evelyn, jangan keras kepala. Cepat panggil Devan. Torang, kalau memang ada masalah, lakukan saja apapun yang mau kamu lakukan padaku. Jangan sakiti yang lain, kata Evelyn dengan lantang. Adapun keluarga Stansa lainnya, melihat kejadian ini, mereka bahkan tidak berani bersuara. Kuulangi sekali lagi, panggil Devan. Torang berteriak. Evelyn menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi putihnya. Meski tidak ingin Devan mati, dia juga tidak ingin melibatkan orang-orang dari keluarga Stansa. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu peduli padanya kan? Apa kamu juga akan peduli dengan ayahmu? Torang menghampiri Edward dan mengangkatnya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau pendek dan hendak menyayak urat Edward. Edward hanya bisa diam karena takut. Tuan Muda Sarko, aku tahu bagaimana cara memanggil Devan. Oh, Torang menyeringai dan berkata, katakan. Bocah itu juga sudah jadi kesayangan Gavin. Kalau kamu menemukan Gavin, kamu pasti bisa menemukan bocah itu, kata Edward sambil menatap pisau kecil yang jaraknya kurang dari 1 cm dari lehernya. Dia menelan ludahnya. Siapa Gavin? Torang menyipitkan matanya dan bertanya pada Torres. Itu CEO Gavin Group. Dia juga punya status lain. Asmodeus, salah satu dari 4 bandit ganas di Doujin, kata Torres. Biasanya, keluarga Sarko pun tidak akan pernah berani cari masalah dengan 4 bandit ganas. Namun berbeda kalau ada Torang di sini. Di wilayahku, berani ada yang menyebut diri mereka 4 bandit ganas. Torang mencibir. Langsung berkata pada Torres, segera minta Gavin untuk bawa Devan ke sini. Torres tidak memiliki informasi kontak Devan. Namun kontak Gavin jelas mudah ditemukan. Segera, dia meminta bawahannya untuk mencari nomor telepon Gavin. Lalu memanggilnya. Ini Gavin Jenna. Siapa di sana? Sesaat kemudian, suara dingin terdengar dari telepon. Aku Torres Sarko. Segera bawa Devan Amor ke keluarga Sarko. Torres berkata dengan nada memerintah. Dasar gila. Gavin berkata dengan sinis.
lalu langsung menutup telepon. Jelas, sebagai 4 bandit ganas, dia tidak akan menganggap serius Torres. Kak, dia langsung menutup teleponku. Torres menatap Torang dengan sedikit malu. Hah, cukup menarik. Telepon lagi, kata Torang. Telepon disambung lagi. Kali ini telepon berada di tangan Torang. Dia hanya mengucapkan satu kalimat. Ini Torang Sarko. Mendengar kata Torang, Gavin sedikit mengernyit. Hari ini, Abaddon tadi bilang, Torang kembali dan dirinya jelas tidak akan bisa terus menjaga Devan. Tanpa diduga, dia datang secepat ini. Tuan Sarko, apa yang kamu mau? Setelah hening sejenak, Gavin bertanya. Dia bisa mengabaikan Torres, tapi Torang berbeda. Kuberi waktu setengah jam untuk membawa Devan ke tempat keluarga Sarko. Kalau tidak, baik grup Gavin maupun Asmodeus tidak akan ada lagi besok. Kata Torang tidak peduli. Oh, ngomong-ngomong keluarga-keluarga Stansa juga ada di tanganku. Termasuk yang bernama Evelyn Stansa. Tambah Torang. Torang, sebagai murid Dewa Perang, kamu benar-benar menggunakan cara-cara kotor seperti itu. Apakah kamu masih bisa disebut sebagai pria? Ekspresi Gavin berubah ketika dengar Evelyn ada di tangan Torang. Dia berteriak ke telepon. Kamu ragu apa aku masih bisa disebut sebagai pria? Kamu bisa bertanya pada wanita bernama Evelyn nanti. Bersambung.